Sebelum menonton video ini, jangan lupa subscribe, nyalakan tombol lonceng agar kamu tidak ketinggalan informasi ceramah terbaru dari Muhammad Arif Tuanku Bandarosati. Bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia Allah lah kita dari jauh ala timur, bahkan ada dari Pariaman, Minang iko Papado, Pariaman, Padang sampai ke pesisir selatan, pokoknya seluruh anak-anak Minang yang ada di Jejur bisa kita hadir di sini tidak lain dan tidak bukan karena berkat Allah Ta'ala. Untuk itu mari semua kita bersyukur dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Lagi Alhamdulillahirabbil alamin. Selawat berserta salam mari kita hadiahkan kepada arwah junjungan alam Pari pada Makkah Madinah, bintang rohani di surga nanti, yaitunya Nabi besar Mustafa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salatullah salamullah ala Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran, laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanah. Bahasa Minangnya kece Tuhan. Yo kece, oh betul kece. Itu apa bahasa Minang dengan kece Tuhan bahasanya. Ngerti Pak? Nggak ngerti Pak ya? Bukan apa? Udah ngerti lah kan? Ambola tanya dari 40% lebih nak ada 80% gitu ya. Agak ngerti dia Pak. Allah mu'ala. Ya walaupun dia cakap kok Minang mencoba jorok. Aku kan keluarga Minang. Dia agak 80% bahasa Minang. Bahasa Indonesia agak 5% lah. Tapi aku yakin Pak, bahasa Minang itu dimengerti oleh siapa-siapa di sini. Sama siku pedagang siku mayoritas orang Minang. Kata Allah dalam Al-Quran, sesungguhnya kami utus atau di diri Muhammad itu ada tauladan yang baik. Di diri Nabi kita itu Bapak Ibu, tauladan hidup. Anda mau jadi apa? Anda mau jadi pedagang? Rasulullah contoh teladannya. Anda jadi pemimpin rumah tangga? Rasulullah pemimpin rumah tangga. Anda ingin jadi pemimpin perang? Rasul pemimpin perang. Anda ingin pengembala? Nabi kita pengembala. Maka Nabi kita mampu mencontohkan segala aspek kehidupan manusia. Kita jadi pedagang. Kita berdagang di Jejuruk Sukabumi ini. Agar lewat si Kotobo, awal ada menggalih nasi depan. Sajak kalau di Sukabumi sampai ke Jakarta, lihat dulu ada nasi masakan Minang. Lalu nampak masakan Jejuruk, lalu nampak. Lalu nampak ada nasi depan ada gede. Lalu nampak ada masakan Jejuruk. Cinghua, Cinghua.
Terumpak lah. Apa aja kan? Terumpak ya. Terumpak. Iya. Oke, kalau pakai DP tahu ya kalau terumpak. Kalau DP dengan nasi lah. Di bagaimana Rasulullah berdakwah? Rasulullah dilahirkan ke muka dunia untuk contoh hidup. Ingat Bapak Ibu kaum muslimin, umumnya anak-anak Minang. Kalau Rasulullah yang ditauladani dalam hidup, Anda dijamin di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Di dunia kita akan bahagia, di akhirat kita akan bahagia. Dipastikan contoh hidup Rasulullah. Jangan sembarangan. Kini nanti contohnya orang kanan dalam tepi dah. Anak mau deh. Patang lama tiji na pada mo. Iyo de. Jalan tol. Jalan tol. Bawa kata itu mencuri tahu begini. Ya kau soalnya mati ke laki-laki ya jadi. Mulai ya mati. Serius mati tu. Yang mati ya. Perlu kan waktu. Kalau kita lama lihat TV, lama lihat media, lama lihat TikTok, lama lihat siaran-siaran yang tidak sesuai dengan ajaran agama kita, maka kita Bapak Ibu utamawan disulap, pengamalan dialihkan oleh entertainment, dialihkan oleh media, dialihkan oleh saluran doa jalian. Sehingga sampai gini Pak, generasi kita tidak kenal dengan sejarah Rasulullah. Kalau kita survei, kita pada soal. Tarakan. Dalam sama Jawa Wali tarakan. Bapak dan di luar ya Pak. Bapak dan di luar adalah ibu-ibu semua kaum muslimin yang kami hormati. Baca mentolan itu kini kita mencari media, kita mencari perkembangan dunia, kita mencari yang hebat. Saya bodoh kita Bapak Ibu datang tu sejarah Rasulullah. Bagaimana Rasulullah itu dikandung oleh ibunya, bagaimana Rasulullah waktu disusukan oleh Halimah, bagaimana Rasulullah di waktu kanak-kanak, bagaimana Rasulullah di waktu dia remaja, bagaimana Rasulullah telah berumah tangga, dan bagaimana Nabi kita itu mengembangkan agama semenjak umur 40 tahun sampai 63 tahun. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mau mencari aja ini, mau takbir lampu narik kok. Ini kalau lagi lagi sana sabale, lagi sana satu turun buah dari lo jadi. Aduh, bisa masakku. Ini ada satu yang bocor, tidak ada. Ayah jadi. Lagi sabale lah. Kalau lagi sabale ini bukunya kok. Lagi ada mana kalau? Kalau aja lagi ada satu kalau. Dia boleh tak? Wah, kini tema kita mentoladani akhlak Rasulullah. Kenapa harus begitu tuh? Tujuan maulid Nabi apa? Tujuan memperingati maulid Nabi adalah untuk supaya bisa umat muslim itu cinta kepada Rasulullah, dan setelah cinta baru bisa mencontoh. Orang kalau tidak cinta Pak, orang tuh kalau tidak sayang Pak, tidak bisa mencontoh. Kalau kita cinta kepada Rasulullah, maka pasti kita pengen, kita cari sejarah, kita buka lembaran sejarah kehidupan Rasulullah. Mau bisa kita tahu lah dari. Tapi kalau kita tidak cinta Bapak Ibu, maulid Nabi itu melewat di bawah. Kini kalau banyak orang yang membuat segmen maulid Nabi itu bid'ah saja. Maulid Nabi itu haram. Maulid Nabi tidak membuat. Siapa mengejar Nabi tidak membuat. Maulid atau maulid Nabi itu mangana hari lahirnya. Kalau Nabi mangana hari lahirnya sekali seminggu. Coba kanak-kanak Bapak Ibu, hari apa Nabi lahir? Senin. Tiga main gitu. Nabi lahir gitu. Senin. Hari Senin, setiap hari Senin Rasulullah puasa. Ditanya saja, kenapa ya Rasulullah? Kenapa engkau berpuasa setiap hari Senin?
Jawaban Rasulullah, wahai umat, wahai sahabatku, tahukah engkau hari ini hari aku dilahirkan ke atas dunia? Kirojo Pak, Nabi Kirojo itu tahu dipakai. Kiranya, tadi enggak Kirojo. Ya kalau bahasa Indonesia itu kalau ibu awal terangkan tuang kue dari Minang, itu bahasa Indonesia itu ada Minang. Yo kalau orang Minang itu pak paso di Minang loh. Di apa pun yang tidak mengerti benar, ditunjukkan kiranya itu kirojo kan. Apa aja lah kirojo. Bapak ibu kaum muslimin yang menghormati, kirojo. Apa dia kecil? Saya tadi sampai juga. Kirojo. Kirojo. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau seandainya tidak tentu di awal itu tidak tahu loh, maka kita tidak bisa mentolak dari Rasulullah. Kiroin Nabi sekali seminggu mangana aliyah. Kirojo sekali seminggu Nabi puasa. Mangana di seminggu Nabi puasa itu mengatakan dan mengingat bahkan mensyukuri hari kelahirannya hari Zina. Ya. Hari Senin itu tahu nggak sih? Senin. Bawa aja deh, Pak sudah betul tak? Sinayang bahasa Minangnya Pak. Kalau Pak Senin di mana? Tukar Sinayang sudah betul Pak. Apalagi gini kalau hari itu Pak hari Sinayang. Senin sih kalau. Ya satu itu juga. Itu kan adalah sebuah bahasa. Rasulullah memperingati hari kelahirannya setiap hari Senin. Setiap hari Senin Nabi puasa. Alasannya apa? Nabi mangana hari lahirnya. Kita umat Muhammad, kita orang Cicurug, kita orang Cidahu, kita orang Sukabumi, kita orang Indonesia mengingat Nabi hanya sekali setahun. Karena lagi bolot banyak orang lagi kalau tiba anak-anak Minang di Cicurug di Cidahu Saudara malimpah sudah pasal. Kalau saya dulu mana kesuruh dia hujan. Sajak siang hari hujan itu tu mengau ni gini dong ada jadi YouTube ini jadi TV ada orang ini jadi film-film YouTube nilai Facebook lain segala macam lain. Wah kembali ke persoalan kita. Kini kita akan lihat Rasulullah dilahirkan di tengah-tengah peradaban jahiliyah. Jahiliyah artinya orang yang indah punya Tuhan kepada Allah. Di zaman yang sangat jahil, di zaman yang sangat jauh dari peradaban, disinilah Rasulullah dilahirkan oleh Siti Aminah. Lagi terdengar logo ketiga. Lagi nampak logo? Ya benar ini nampak logo dewa. Lagi benar nampak dewa cie nampak logo. Mantap. Kalau ada dulu, kau nampak dewanya. Allah tu kan kau. Ada dulu tu kau diceliak. Lahir Patal Akai malam Sinayan 2 Baleh Rabiul Awal tahun 571 Masehi. Kira-kira 1400 tahun lebih yang silam. Lahir di kota Mekah, meninggal 63 tahun kemudian di kota Madinah. Mekah dan Madinah berjarak lebih kurang 478 km. Lebih kurang. Nabi hijrah lahir di Mekah pindah ke Madinah. Di Madinah dia berkubur. Di mana tahu berkubur? Di dalam kamar. Kalau kita bayangkan Pak, ini masjid Madinatul Munawwarah, Masjid Nabawi ini nilai kecil. Kira-kira 20 meter habis itu Pak, itu dinding masjid. Di balik dinding masjid itu makam Rasulullah. Pakai tali wasilah, jaga punian dan hitam masih bisa dibayangkan. Itu pakai penjaga polisi. Itu dulu Bapak Ibu, makam Rasul itu adalah kamar Siti Aisyah.
Nabi itu Pak, kok kamar, Kau sampai tidur di tempat tidur di bawah Rasul dikali dekat ini. Ini tempat tidur Rasulullah dengan Aisyah Mulia. Adik kali makam di sini. Lalu bapak ibu di kamar itu Aisyah. Akhirnya bapak ibu setelah Sayyidina Ali, Abu Bakar, kemudian bapak ibu di situ bapak ibu. Barulah Aisyah keluar. Sebelum itu waktu Rasulullah yang berkumpul di situ bapak ibu, Aisyah masih tidur di kamar itu. Dah, aku ibu-ibu kalau makan kepada dia. Ini kalau mandi, kalau asal ada pen kami di kopi itu tidak tuh hewan. Nih, oh nih, mata dengan awalnya lo, boy, wah kamu macam ni lo. Oi, mama kali mandi he, nampak apa? Kita lanjutkan bapak ibu, kita mulai. Pada malam sinayan Rasulullah dilahirkan ke permukaan dunia oleh Siti Aminah. Beda kan ada mana? Siapa ibu Nabi bapak ibu? Aminah. Ayah Nabi siapa? Abdullah. Istri pertama Nabi siapa? Khadijah. Di hari itu Rasulullah lahir pagi menjelang subuh dengan beberapa keistimewaan yang tidak terjangkau di pandangan bapak ibu. Nabi lahir di rumah Aminah itu bapak ibu. Rumah itu bercahaya. Rumah sampai lahir Nabi lahir di atas dunia. Cahaya Nur Muhammad bapak ibu keluar tarang rumah Nabi. Halaman Nabi itu iya, Nabi Muhammad lahir, cahaya Muhammad bersinar di kota Mekah. Setelah itu bagaimana lagi tahu? Lah lahir Rasulullah ke atas dunia, akhirnya disusukan oleh siapa? Saya katakan Halimatun Sa'diyah. Jodoh-jodoh sekian minah kurang namanya sunnahku. Lain biar kurang 3 atau hampir akhirnya Pak. Sudah disusukan di Halimah datang dari Bani Sa'ad. Pai ke kota Mekah, pai mencari upah susuan. Tiba di Madinah di Makkah bapak ibu dari Bani Sa'ad. Halimatus Sa'diyah datang berombongan banyak ibu-ibu susuan. Ada ibu-ibu itu dalam dapur. Bapak bukan untuk semua kadang tu. Ini sebenarnya bawa tak susu kadang ke sebenarnya. Dia waktu ini susu kadang dia tembang tu susu kadang ni. Itu bapak obat. Ayah, kadang nampak kue nanti dia tiba. Setia nanti bapak ibu yang hormati. Nggak ada juga Rasulullah. Ibu orang waktu orang kadang beri susuan Nabi memang dia apa? Lapai lo baca Tibolos lain, Tibolos lain tinggi bulan tinggi mana? Di susul Rasulullah nggak mau lah 39 orang tibo Nabi nggak mau. Akhirnya terakhir datanglah yaitunya Halimah dengan suaminya. Suaminya bernama Abu Kabsah. Tiba di situ dicari Rasulullah sedang di ayunan. Tanpa ada orang yang ayunan, tanpa ada orang yang membuat bapak ibu. Ayunan mau berjalan sudah. Cari ada Halimah. Ini anak bukan sembarangan. Suami Aminah pun tercengang mencari seorang anak tanpa diayunkan, tanpa digoyang, tetap coba jalan goyang Pak. Mungkin ada baik. Akhirnya bagaimana? Dia ambil Halimah. Halimah ini bos secara menjaga. Halimah ini susu Pak, susunya 01. Tahu ibu 01 apa? Tahu 01?
Oh, cek gitu. Apa kasih 01? Pak tahu 01 Pak? Ah, tu Pak. 01 nak tahu Pak? Pak long antuk sama tu gue nih. Susu Kongo 01. Lah paham tak? Apa lagi pokoknya? Susu 2, 01. Paham tak? Paham. Apa itu Pak? Mau kasih 01 kunci yang ada satu aja susu, yang kiri itu tidak ada susu, yang sebelah kanan itu bagaimana? Hampa. Nggak ada Pak. Lain diam-diam Jokowi diam-diam lalu aja. Adi saleh ini kemarin dia. Kalau semua dapat tuh itu, tadi bapak ini. Kalau tidak pakai lalu masih berapa? Foto jalan, foto soalnya. Iya, ada dia penyampai. Dia alimah ini orangnya jujur bapak ibu. Diambillah Rasulullah, gendong Rasulullah, dibukalah susu. Silakan Nabi ini. Tuh apa bahasa sih kue susu itu? Susunya ada. Payudara lo nih. Payudara lo nih deh. Susu lah. Ya. Nem dia. Dibuka. Mereka no alimah susunya satu yang ada, yang cekok kempes Pak, maka dia nyo ala Muhammad kabar. Agak Nabi. Nabi tidak jomblo. Setelah itu bagaimana? Kata suami Alimah, wahai Alimah, itu susu engkau kan ada cek lah itu Alimah. Iya jo, tapi kok dia nyo anak main tidak bisa. Cubo lah lo Alimah. Paman cuma pada jolat, cukup lah. Ada yang dia makan dua cepat sampahnya panen dia nyuan itu suwe belai. Bau dia nyuannya bapak ibu muncul tanganmu susu. Iko bapak ibu pucuk di situ lampibu. Mulut datang susu langsung besar, langsung baraye, langsung Nabi menyusul. Lana mau Nabi siko. Setelah itu bagaimana Bapak Ibu? Setelah menyusu tuh Pak, kiranya Rasulullah kok Bapak luar dibuang. Ibu Nabi kok paluar? Ibu paluar di situ. Paluar itu ada turun masih paluar. Keringat. Paluar itu keringat. Kesam ada jawab. Itu masuk sekolah. Masuk inyong kesam. Diam-diam paluah atau keringat Rasulullah ini dilataan kaunto yang kulihat. Berkah Bapak Ibu Rasulullah, nam pisau tawa, nam tajam pupon, nam angin ingin, nam kurih gak buat Bapak Ibu. Alimah ndak baju susu, hampa susunya. Berkat Rasulullah menyusu, yang ampuh langsung jadi boneka, yang tak berisi bisa jadi berisi. Anu himbau kepada seluruh masyarakat Ciceruk, berkah maulid Nabi ini semoga dilapangkan rezeki oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Disehatkan, dicegahkan, disembuhkan segala penyakit. Amin ya rabbal alamin. Kepada kayak maulid Pak, kalau di kampung orang mulai ke Pak, sehari semalam kita masih ingat kalau di Pariaman, kalau di Pariaman itu Pak, sehari semalam Pak. Mulai dari jam 9 malam dan 10 malam sampai besok jam 3 makan pajambar kita masih ingat kalau nama Pariaman. Kenapa berbanyak-banyak aktiviti kau menghabiskan waktu segala macam yang diharunya Bapak Ibu yaitu berkah Rasulullah falatullah nikmat ambil awak sayo sekato salamai di dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Murid Nabi bukan perbuatan sembarangan Bapak Ibu. Yang diarah dengan murid Nabi itu syafaat. Yang dikatakan syafaat itu Pak, pertolongan. Tahukah Bapak Ibu? Sebanyak itu Nabi lah yang awak ketahui, yang wajib kita imani Nabi 25 orang. Tapi yang bisa menolong kita nanti hanya Nabi Muhammad saja. Alkitab di dalam masa beribu triliun juta miliar umat matahari Pak atau tiang aras sejangkali
Boraso Manggalaga Panah. Awalnya dua benar. Ala baso si kue benar. Kak, ada namanya orang juga gue. Aduh awak. Buta kasar. Kasar. Pikiran dari itu ya. Buta ya. Benar masuk Indonesia benar. Karena itu benar. Karena elah artinya apa jawab? Sajangka tiang areh di kepala sana. Tiang areh kok sajangka. Kalau kini matuari Sekian puluh ribu kilometer jalan dengan kapal lomba. Tengah hari pak walaupun suka mengikut dari dinginan. Tengah hari dah kalau doa pada lebat. Apa nanti di akhirat di jauh masa setelah anda terbangkit setelah dikubur itu pak kita kalau itu namanya yaumil mahsyar. Matahari sudah hancur, bulan sudah hancur, segala galaksi sudah habis ketebalan semuanya. Yang turun nanti aras. Cahaya matahari ini, bebo. Ini cahaya matahari itu bapak sama dengan kaca. Dan kalau matahari itu yang dialah cahaya aras memantul dari matahari baru ke bumi dia. Tidak matahari itu namanya cahaya apa? Aras. Besok matahari itu hancur, aras turun. Sajangka di kapal pak manggal lagak pak nak duta warna apa itu pandai berbahasa itu pandai aja. Allah mana? Aga jeromat. Saudara manusia, wahai ini Adam. Adam, Baiklah makhluk ke Allah, menghadaplah kepada Allah wahai Adam. Malam wahai kita di yaumil mahsyar. Nak tahu wahai wangi. agak Nabi Adam, wahai segala anak cucu kamu, Ndak bisa ambo makhluk ke Tuhan ambo berdosa. Ambo dilarang oleh Allah mendekati sajar kurdi. La takrabu hazis sadar. Jangan kamu dekati ini buah batang kayu kurdi. Kata Allah, ambo mengaka mendaki pamakan dia ambo. Sehingga memalu kepada Allah. Tercampak dari surga ke atas dunia karena satu larangan Allah. Adam pak membuat dosa di alam sarugo. Dalam sarugo membuat dosa. Tercampak ke dunia. Itu Nabi Adam. Allah membuat dosa di dunia. Masuk ke sarugo. salah satu dan diirian Nabi Adam itu. Ambo buat dosa dalam sarugo mas tercapai di sarugo. Umay Nabi Muhammad membuat dosa di dunia masuk ke sarugo. Oh kalau banyak sangai dosa. Yang kecil awal ada dosa. Bahasa kalau di sana khususnya masyarakat di Curug dia doa apa dosa kira. Hei, Nanang yang dia aku Awal ada salah. awak mana dosa ada dari turi mereka dosa mereka empo mereka itu latihan aku justru konser mana tadi dia awak dosa tanpa ada lagi adalah pajak ini itu kecil boleh orang pasing itu apa satu dosa saja di Adam bapak ibu di surga tercampak ke dunia. Kita banyak dosa apa yang terjadi bapak. Insya Allah kalau bertobat dimasukkan Tuhan dalam sarugo jannah terbaik. Ini bicara urusan. hei, Oh sama urusan anak dia ini bicara Allah. hei. Yang main bapak ibu dunia kau sana. Awak tinggal di Cucuruk kau nak kalah mau gini. Sabang tali. Contoh ya. Mau apa kata bapak tahu umurnya ada berapa? 50, 13 tahun lagi itu. Nyampe sunnah ya, sunnah Rasulullah 63. Kalau lagi 63 bapak, maka bapak ada 3 balik tahun lagi. Kalau 51 pak, 51 tidak bisa kalau bapak ibu tahun 2022 mati. Dikabarkan bapak aku mau panggil Pak Sulaiman. Dikabarkan Bapak Sulaiman telah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau umurnya 51 Pak Sulaiman. Kalau umurnya 63 alhamdulillah 13 tahun lagi. Kalau 60 52
biasa saja. Mati nggak masalah Bapak. Yang masalah itu apa Bapak? Yang bermasalah itu Pak, mati bawa dosa. Itu yang bermasalah. Mati biasa aja Pak. Nggak ada masalah. Kadang-kadang saya mau Meninggal ya biasa, soal biasa. Yang bermasalah apa? Kau utang belum Bapak ini. Waduh, utang belum Bapak ini, mati. boleh minta ke anaknya kok mau bayar. Kalau utang di bank jadi lah, dibayar asuransi. Kalau utang di bank asuransi bayar. Tapi kalau utang teman-teman, utang manggale, utang sekali liang, utang budi, utang uncuan, utang dengan Allah, nambah Allah masuk bayar-bayar, nggak sholat, utang, iya Pak, mantap. Kalau utang masih ada, kalau dosa masih banyak, dosa ini, dosa itu, Anda mati bermasalah. Matinya nggak masalah, cuma utangnya, dosanya yang bermasalah. Sama Allah Ta'ala itu Pak. Tidak banci kawan. Allah Ta'ala itu sangat sayang, sangat pengampun. Innallaha ghafurur. Allah itu pengampun, Allah itu penyayang, Allah itu pengasih. Yang dibancian Tuhan apa? Yang dibancian Tuhan dosa Anda. Kalau mau cari orang cicuruk kok Bapak kok. Di cicuruk kok dosa nak banyak. Itu kalau dibahas. Dosa di cicuruk kok 3 aja Pak. Tak lebih air. Dosa hanya 3. Kalau di kampung nanti mana ampe dosa. Kampung. Kalau di kampung aja curug kok 3 aja Pak. Oh, aku nggak macam lain. Terus mani mak yang kepala binti. Awal ni si mak yang kepala binti dia macam binti ibu sudah. Jadi kalau mereka terus dia boleh ibu sampai ibu masuk ni. Dalam negara apa itu? Jadi mana kalau dosa pada kalau itu ibu tiga ibu sampai ibu lebih berapa? Oke, kita lanjutkan. Kita bahas ini Bapak Ibu. Ini dalam rangka peringatan Maulid Nabi di Ciceruk ini kita akan bahas merahasiakan diri sebelum innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dosa di Ciceruk 3 Pak. Nampar tamu sekali dosa tubuh Badan. Bahasa kalau dosa dan hadir, lihat dua waktu tubuh. Lihat dua badan. Dosa. Nama dosonya Bapak Ibu pada tepa Siap dah siap. siap dan siap. Siap. Aji. Pada tepa siap dan siap. Siap. Yang dikatakan dengan pasti dia tahu lagi bahasa jual indah. Banyak orang yang berada. banyak. Tahu Pak makasih Pak. Tahu lagi bakal rajul kita nanti banyak. Nanti mana? Dia tahu tapi nggak dikerjakannya. Tuh tahu lagi bakal rajul tidak. Tunjukkan apa sudah. Dia tahu kerjakan. Tapi nggak dikerjakannya. Indah itu tidak. Dia tahu sholat wajib, dia tahu baca Quran wajib, dia tahu puasa wajib, dia tahu zakat wajib. Dia Allah mengeluarkan zakat. Dia enggan, dia mandi zakat. Allah mengalih aneh, mengalih pakaian, mengalih nasi dan sekian macam. Mengalih permana, jualan ini, jualan itu. Dah cukup uangnya senisap. Dia tidak mau berzakat. Kenapa nak mau berzakat? Payah mau usaha ketongko. Tahun-tahun dulu dia nak montoran sekolah toko begini nak mau rumah ren. Aku lu punya ren. Kotoren. Coba paling soal apa? Namangan punya. Coba paling soal belok mana yang milik kita. Cobalah Kaluan punya waktu siko. Kalau bantuin nama coba esok. Esok dulu baca nama. Kalau awak punya mana awak gue? Quran mengatur Quran. Lahu ma fis samawati wa ma
yang ada di langit dan milik Allah segala dan ada di bumi. Semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, semuanya milik la ilaha illallah. Artinya dengan ayat ini Pak, habis semua milik kita. Pak, titipan itu kita buat. Ya, titipan Allah. Kalau titipan itu kan kita buat. Ngerti Pak kita buat? Iya. Oke. Kalau semua titipan artinya bukan milik kita. Artinya milik Allah. contoh. Oke, contoh sih. Kalau orang Minang kok ngerti mah. Si Joko. Nah, kok ada Jokowi kok namanya? Jokowi itu di Jakarta, di Jawa Tengah atau di mana? Joko Rudin si Joko. Mana presiden di singgung-singgung lah. Yo presiden kan salah kerja Jawa ada. Yo jadi presiden KTT G32 ada. Ada kami itu. Ini pandia. San tiap namanya PGP San lo ada presiden. Sebenarnya presiden Indonesia nanti gue salah. Ada masuk kok. Dia lah tuh suara itu. Biarkan presiden itu. Kok si Joko biarkan. Kita bisa lihat bahwa ini milik Allah semua. Si Joko Mambali Kudo. Gimana bayi orang Minang? Si Joko Mambali Kudo. Siapa punya kudo tadi bro? Yes, si Joko. Masih Joko punya sampai kembalinya. Sudah tuh dibuean kandang desi Joko. Kandang siapa tuh Bapak Ibu? Yes, kandang. Sudah tuh dia di balian tali kudo tadi. Tali siapa? Tali kudo. Sudah tuh di balian sipatu. Sepatu kudo. Sipatu siapa? Kudo. Sudah tuh diajak kacau siapa? Kacamata kudo. Ulang balik. Mampunya kudo siapa? Joko. Mambali kudo siapa? Joko. Mampue kandang siapa? Joko. Mambali tali siapa? Joko. Mambali sipatu siapa? Joko. Mambali kacamata siapa? Joko. Mampunya kandang siapa? Kudo. Kudo. Mampunya tali siapa? Kudo. Mampunya kacamata siapa? Kudo. Mampunya sipatu siapa? Kudo. Anda salah semua. Sekarang Nama punya kudo siapa? Joko. Nama balik tali? Oh. Kudo balik. Joko. Siapa yang balik tali? Joko. Joko. Berarti si Joko punya tali. Disabui dunia tali kudo. Tapi nasabana kudo jo tali punya si Joko. Tak ada punya kudo siapa. Oh ya, nama balik sepatu siapa? Aku kudo punya. Yang membali si Joko. Apa kok kudo punya? Artinya titipan awak kuliah sabui lah sepatu kudo. Sabui lah tentu Pak. Apa sebenarnya? Sebutlah Pak, sebutlah sabuilah itu sebutlah sabutilah. Sabuilah itu sebutlah apa? Sabuilah sepatu kudo, sabuilah tali kudo, sabuilah kandang kudo. Tapi kejadian semuanya milik si Jaka. Bukan si Joko. Coba peluang ini kok. Kayak awak deh. Awak kok siap menjadikan Bapak Ibu? Allah. Semuanya siapa menjadikan kita? Allah. Magi rezeki siapa? Allah. Bisa memberi otot siapa magi rezeki? Allah. Allah bisa beranak siapa magi anak? Allah. Allah. Semuanya katakanlah otot den, omah den, bini den, anak den. Tapi kecil tiwa milik la ilaha illallah. Coba kalau an punya awak coba lah.
Nah, dia masuk aja doi buruk. Dia pesan kita kan banyak siang ya. Artinya apa? Artinya kita boleh ngomong, kita boleh menyambut punya awak, tapi Dalam hati harus awak katakan milik Allah. Baru tanam awak. Tapi kalau awak punya istri, kiranya istri itu mati Pak. Panjang Pak. Kalau awak punya kadai, kira kadai itu bangkrut Pak. Sakit Pak boleh Pak. Tapi kalau milik Allah, istri milik Allah, suami milik Allah, anak milik Allah, harta kita milik Allah. Kalau dona mendebat, tidak betul, harta itu dan punya. Coba pertahankan Bapak Ibu. Waktu api tipu memanggang, api, tahu gak sih kau api? Api nanti orang tak panggang kadai tadi, coba tagar. Kalau yo wak punya, tentu Allah punya apa tuh? Waktu dipanggang tak panggang, waktu dimatian mati. Ini kalau Allah punya itu berancang tuh. Yang bagusnya kita serahkan kepada Allah. Indah mulia sulana padi, indah mulia sulana padi, sulana bila